Beyond Time, episode 69. Begitu pula dengan kegilaan dan penyesalannya. Suking menatap patriark prajurit Vajra Emas dan mendesah dalam hati saat dia bersiap untuk maju dan menyelamatkannya. Namun, ketika emosi sang patriark mencapai puncaknya, kilatan petir merah di dalam dirinya tiba-tiba terhenti. Rupanya, kilatan petir itu tiba-tiba mencapai resonansi simpatik dengan sang patriark. Seolah-olah persyaratan bagi kilatan petir itu untuk menjadi bagian dari dirinya telah terpenuhi. Seketika itu juga petir menyambar ke dalam tubuhnya, beredar satu kali, lalu menyebabkan bagian tubuh sang patriark yang tadinya hilang itu muncul kembali. Dan sekarang warnanya merah. Tubuh sang patriark berwarna merah 70%, dengan 30% tetap sama seperti sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa terobosannya telah 70% selesai. 30% dari dirinya adalah roh, 70% adalah jiwa. Kesengsaraan surgawi lenyap. Terobosannya merupakan sebuah kegagalan sekaligus keberhasilan. Terperangah, sang patriark menatap tubuhnya. Awalnya ia merasa bingung, tetapi kemudian kebingungan itu berubah menjadi kegembiraan. Kemudian ia teringat kembali teriakannya beberapa saat yang lalu, dan wajahnya memucat. Merasa sangat gugup, ia perlahan menoleh ke Suking, raut wajahnya tampak lebih buruk daripada jika ia sedang menangis. Tuanku, saya hanya mengatakan itu karena terpaksa. Untuk teknik khusus yang saya gunakan. Di momen kunci sebuah terobosan, teknik itu mengharuskan Anda mengatakan hal-hal seperti itu. Sejujurnya, masa-masa hamba Anda yang hina ini mengikuti Anda, tuanku, adalah saat-saat terindah dalam hidup saya. Serius, tuanku, Anda benar-benar tidak bisa menganggap serius apapun yang saya katakan. Di sampingnya, bayangan itu menyeringai jahat dan menggelengkan kepalanya. Ketika prajurit Vajra Emas Patriark melihat bayangan itu menggelengkan kepalanya, ia semakin gugup. Ia mulai gemetar, dan ekspresinya menunjukkan keputusasaan total. Ia menatap Suking dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar sudah selesai kali ini. Tuan, kamu baik-baik saja? Suking bertanya dengan tenang, bahkan penuh perhatian. Bagi sang patriark, nada suaranya bagaikan angin musim semi. Matanya melebar, dan napasnya mulai terengah-engah. Ia tak pernah membayangkan Su si jahat akan bertanya, bukan tentang kata-kata yang telah diucapkannya, melainkan tentang kesejahteraannya. Gelombang emosi menerpa dirinya, dan semakin kuat karena betapa dekatnya ia dengan kematian. Jantungnya berdebar kencang karena sukacita dan kegembiraan, memenuhinya dengan perasaan yang tak terlukiskan. Yang ia tahu hanyalah jantungnya berdebar kencang karena Suking. Lalu ia teringat kembali semua novel yang pernah dibacanya sepanjang hidupnya, terutama adegan-adegan yang memperlihatkan kejadian seperti ini. Biasanya, orang yang berada dalam situasi seperti itu akan mengatakan sesuatu seperti, kita bersama-sama, sesuatu atau sesuatu di tahun, bulan, dan hari yang sama, dan, ya Tuhan, sesuatu, yada-yada, lalu menutupnya dengan, aku akan menemanimu dengan setia sepanjang hidup, atau, biarkan sejarah menjadi saksi bahwa takdir telah mengubah hidup hamba setiamu selamanya. Berdasarkan apa yang biasanya terjadi dalam novel, Suking pastilah merupakan tuan dan gurunya di kehidupan sebelumnya, yang berarti sebenarnya sudah ditakdirkan bahwa ia akan melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Pasti itu dia, pikir sang patriark dengan gembira. Ia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, sama sekali tidak. Diliputi rasa syukur, ia berkata, jangan khawatir, tuanku. Hamba yang hina ini baik-baik saja. Aku hanya sangat gembira bahwa waktu itu sendiri dapat menjadi saksi saat aku sekali lagi berperang atas namamu. Dalam hidup ini, tuanku, aku mengabdikan diri untuk melayanimu. Suking menatap sang patriark dengan heran. Sang patriark tampak bertingkah agak aneh, tetapi mengingat sejarahnya, Suking hanya menerima kata-kata itu dan mengangguk. Di sampingnya, bayangan itu tertegun. Menatap sang patriark dalam-dalam, ia menghafal kata-kata yang baru saja diucapkannya agar dapat digunakan suatu hari nanti. Terobosanmu tidak sepenuhnya berhasil, ya? Tanya Suking. Tuanku, meskipun hambamu ini tidak sepenuhnya berhasil, aku tahu aku berbeda dari sebelumnya. Sang patriark mengangkat tangan kanannya, dan sebuah getaran melewatinya saat sebuah petir merah muncul. Petir itu tampak sangat lemah, tetapi secara substruktural, Suking dapat melihat bahwa petir itu persis sama dengan petir kesengsaraan.
Melihat kilatan petir yang agak menyedihkan itu, sang patriark merasa sedikit bersalah, jadi dia berkata, "Tidak seberapa, tapi aku sekarang lebih seperti robot jiwa. Begitu aku kembali ke tusuk sate besi, itu akan luar biasa." Lalu dia bergerak cepat sambil melesat kembali ke arah tusuk sate untuk membuktikan ucapannya. Begitu ia masuk, tusuk sate hitam itu mulai bergetar. Suara retakan terdengar dari dalam, dan simbol-simbol magis berwarna merah muncul di permukaannya. Saat tusuk sate itu bertransformasi, ia memancarkan aura mengerikan. Percikan merah menari-nari di permukaannya, menyebabkan warna hitam pekatnya berubah menjadi lebih ungu. Ketika Suking melihat tusuk sate yang telah lama berada di sisinya berubah dengan cara yang luar biasa, ia mengamatinya lebih dekat. Namun, saat itulah sang patriark berteriak, sementara pada saat yang sama, 3 retakan besar muncul di permukaan tusuk sate. Retakannya sangat dalam, dan sepertinya jika retakannya semakin besar, tusuk sate itu akan hancur berkeping-keping. Ekspresi Suking berubah. Ia dengan cepat meraih tusuk sate itu, lalu mengamatinya dengan kehendak ilahi, dan ekspresinya pun menjadi semakin buruk. Sang patriark kemudian muncul. Dengan sangat hati-hati memilih kata-katanya, ia berkata, "Tuanku, ketika mencoba mengambil harta ini, aku mendapati bahwa levelnya sebenarnya terlalu rendah. Cocok untuk apapun di bawah inti emas. Tapi sekarang setelah aku 70% menjadi otomaton jiwa, aku telah melampaui batas itu. Dan kekuatan petir kesengsaraan merah itu melebihi apa yang dapat ditanggung oleh tusuk sate ini." Suking menatap tusuk sate di tangannya cukup lama. Ia telah menggunakan benda ini sejak kecil. Baik sebelum ia tinggal di daerah kumuh, maupun setelahnya. Baik di basecamp pemulung maupun di masa-masa awalnya di Seven Blood Eyes. Ia selalu menggunakan senjata ini untuk membunuh musuh. Baik siang maupun malam, ia selalu membawa tusuk sate itu, bahkan saat ia tidur. "Kalau begitu," katanya, "kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Setelah kita kembali ke sekte, aku akan mencari cara untuk menempa ulang tusuk sate itu dan semoga bisa meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi." Ia menyimpan tusuk sate itu dan mengeluarkan harta ajaib yang diperolehnya di sebuah negara kecil saat berkelana. Harta itu akan menjadi tempat tinggal sementara sang patriark. Setelah selesai, dia menjentikkan lengan bajunya, membuat sang patriark dan bayangan itu kembali ke keadaan tersembunyi. Waktunya keluar dari sini. Dengan bayangan dan sang patriark berada di level yang lebih tinggi, kemampuan bertarungnya sedikit meningkat. Mengenai perubahan yang ia alami secara pribadi, ia berencana untuk merenungkannya setelah kembali ke Dharmasipnya. Lagi pula, ini adalah tempat terlarang, bukan tempat untuk lengah. Kesengsaraan yang ia sebabkan cukup besar, dan kemungkinan besar telah menarik perhatian entitas tak dikenal. Setelah itu, ia mulai bergerak. Sesampainya di pintu masuk terowongan yang terhalang, ia melambaikan tangannya, menyebabkan lubang itu terbuka lebar. Sebelum dia sempat pergi, ekspresinya berubah, dan dia berbalik melihat ke arah berbeda. Di kejauhan di dalam hutan, sekelompok raksasa setinggi 30 meter melolong sambil berlari. Semuanya memancarkan fluktuasi yang kuat, sekitar selusin di antaranya berada di level inti emas. Dan ada 2 atau 3 yang memberi Suking sensasi seolah-olah mereka memiliki 5 atau 6 istana surgawi. Matanya menyipit, yang juga membuatnya menarik napas tajam adalah gemuruh dahsyat di kejauhan, suara yang mampu mengguncang pikiran, membawa serta tekanan yang luar biasa dan mengerikan. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi, angin menderu, dan bumi berguncang. Rasanya seperti ada entitas raksasa yang sedang berjuang membebaskan diri di lokasi yang jauh itu. Para raksasa di dekatnya sedang mengejar sang kapten. Yang dibutuhkan hanya satu pandangan untuk menyadari bahwa kapten pasti telah melakukan sesuatu yang membuat mereka marah. Mereka semua berlari ke arah Suking. Sambil mendesah, ia berbalik dan melarikan diri. Sang kapten melihat Suking dan merasa gembira. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" teriak kapten. "Kau menemukan harta karun atau sesuatu? Coba kulihat." "Jangan khawatir, makhluk besar itu tidak akan mudah bebas. Mungkin dia sudah bangun, tapi tempat dia tidur itu seperti rawa, dan hanya separuh kepalanya yang terlihat. Lagi pula, ada mantra penangkal dari berbagai spesies di sana." Di kejauhan, sebuah ledakan terdengar, lalu retakan-retakan muncul dari tanah. Aura ganas berkobar di udara, disertai angin kencang.
Sepertinya beberapa mantra penangkal telah hancur. Angin kencang memperlambat Suking dan Kapten, tetapi sebenarnya membantu para raksasa untuk melaju lebih cepat. Akibatnya jarak antara kedua pihak pun semakin dekat. Astaga, jangan bilang mereka benar-benar akan mengejar. Kapten mempercepat lajunya dengan cepat saat ia mencoba mengejar Suking. Suking bahkan tidak menoleh ke belakang, tetapi dia melambaikan tangannya ke belakang untuk membantu Kapten. Kapten merasa dirinya ditarik ke depan hingga dia tepat di belakang Suking. Namun, angin benar-benar menimbulkan masalah. Tak lama kemudian, Suking benar-benar bisa mencium napas para raksasa di belakangnya. Merasa kesal, ia bertanya, "Apa sebenarnya yang kau lakukan, Kapten?" "Bukan apa-apa. Aku mengikutimu tadi untuk memastikan kau tidak mendapat masalah. Lalu aku mencium sesuatu yang enak, dan pergi melihatnya. Coba tebak apa yang kutemukan. Aku melihat sekelompok orang bodoh ini sedang menyembah sejenis buah. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus melakukan hal bodoh dan tidak beradab seperti itu, jadi aku mengambil buah itu." "Lalu apa?" tanya Suking. "Tidak ada apa-apa," kata Kapten, tampak seolah-olah dia tidak mengerti sama sekali mengapa orang-orang begitu marah padanya hanya karena mengambil beberapa buah. Suking tidak mempercayainya, dan meluangkan waktu sejenak untuk mengamati mulut Kapten. Kapten mengerjap beberapa kali, sambil memelankan suaranya sambil berlari, ia berkata, "Aku serius. Tidak terjadi apa-apa. Hanya saja ketika aku pergi, aku melihat kepala-kepala suku mereka mencuat dari rawa itu, dan kebetulan ada pedang kayu yang tertancap di kepalanya. Kelihatannya enak, jadi aku menggigitnya. Rasanya menjijikkan, menjijikkan." Sang Kapten berdeham. Suking tidak mengatakan apa-apa. "Iya, baiklah," kata Kapten dengan rasa bersalah. "2 suap, aku makan 2 suap saja." Sambil berlari dengan panik, mungkin karena kecepatannya atau mungkin karena ia makan terlalu banyak, tetapi bagaimanapun juga, ia bersendawa keras. Suking menghela napas. Ia merasa Kapten tak pernah sekadar menggigit 1 atau 2 gigitan, tetapi ia juga tak ingin mendesaknya. Memanfaatkan basis kultivasinya, ia terus bergerak maju. Sayangnya, para raksasa masih mendekat. Mata Kapten berkilauan dengan cahaya dingin saat ia melakukan gerakan mantra dan mendorong tangannya ke belakang. Cahaya biru melesat keluar, menciptakan lautan luas yang membentang dan membekukan segalanya. Suking melepaskan racun dari istana surgawinya, yang melayang di belakang mereka dan mulai melelehkan segalanya. Seketika, jeritan kesakitan terdengar. Beberapa raksasa membeku di tempat, sementara yang lain diracuni. Akibatnya, mereka tak punya pilihan selain memperlambat pengejaran. Tiba-tiba, raungan amarah bergema di kejauhan, dan gelombang kejut perlawanan semakin intens. Kabut tebal bergulung, hampir seperti seseorang bernapas, dan langsung menuju ke arah Suking dan Kapten. Ketika kabut itu menghantam mereka, mahkota langit ungu tertinggi tanpa batas Suking berkilauan terang, namun ia masih batuk darah seperti orang gila, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retakan. Darah juga menyembur keluar dari mulut Kapten, dan tubuhnya dipenuhi luka. Keduanya tampak terkejut saat mereka berakselerasi sedramatis mungkin. Untungnya, mereka tidak berada dekat dengan pusat Forbidden by the Sword, melainkan hanya melewati pinggirannya. Setelah bergerak dengan kecepatan tinggi selama sekitar 6 jam, mereka akhirnya berhasil keluar dari area terlarang. Mereka tak berani melambat sedetik pun. Bergerak secepat yang dimungkinkan oleh basis kultivasi mereka, mereka terus melarikan diri. Sementara itu, di belakang mereka, di kedalaman Forbidden by the Sword, sebuah raungan menggema ke langit saat sesosok raksasa perlahan bangkit. Sosok itu begitu besar sehingga, meskipun begitu jauh, mereka masih bisa melihatnya. Kepalanya seakan menyentuh langit, dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Hidungnya nyaris tak terlihat, yang rusak parah hingga rasanya seperti tak punya hidung. Saat raksasa itu meraung, ia melangkah ke arah Kapten dan Suking. Wajah mereka berubah muram, namun, saat itulah banyak aliran cahaya muncul, berdengung dengan resonansi Dao. Mereka menciptakan tanda segel yang mendarat di tubuh raksasa itu, menguncinya di tempatnya sehingga ia hanya bisa mengaum. Meskipun Suking dan Kapten berada sangat jauh, raungan itu tetap membuat darah menyembur dari mulut mereka, dan retakan menyebar di kulit mereka. Mereka pun melesat meninggalkan terlarang pedang, dan mencapai kapal Dharma. Sesampainya di kapal,
Suking terengah-engah sambil menatap hidung raksasa di kejauhan. Kemudian, ia berbalik dan menatap tajam ke arah kapten. Kapten berdeham dan mengganti topik. Yah, aduh, dia benar-benar bebas. Dia pasti salah satu bawahan Kaisar Pedang. Sungguh tangguh. Sementara itu, Yan Yan hanya bisa menyaksikan, matanya terbelalak dan pikirannya kosong. Ia sungguh tak habis pikir bagaimana Suking dan Kapten bisa menyebabkan keributan sebesar itu dalam perjalanan singkat mereka ke Forbidden by the Sword. Saat mereka berada di atas Dharmasip, mereka melesatkannya ke kejauhan. Baik Suking maupun Kapten merasa sangat gelisah, sesekali mereka menoleh ke arah tanah terlarang. Mereka melihat raksasa itu meronta-ronta, menyebabkan awan bergejolak dan petir menyambar saat ia melawan jaring pembatas. Jantung Suking berdebar kencang karena ketakutan yang tak kunjung hilang. Di pinggir lapangan, Kapten mendesah sedih. Seperti dugaanku, terlarang oleh pedang sebenarnya adalah terpenjara oleh pedang. Sebenarnya, dulu, wilayah terlarang ini disebut Spirit Sound. Kemudian, setelah spesies Sisiling County menekannya, wilayah itu berubah dari Spirit Sound menjadi terpenjara oleh pedang. Suking mendengarkan dengan saksama. Ia juga penasaran, karena ia ingat guru ketujuh pernah berkata bahwa tanah terlarang itu disebut suara roh, sedangkan Kapten menyebutnya terlarang oleh pedang. Saat kapal Dharma melaju kencang, Yan Yan menatap Suking dan Kapten yang compang camping. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Kakak Suking, bukankah kau pergi untuk memulihkan kekuatan hidupmu? Dan kakak tertua, bukankah kau pergi untuk menjaga kakak Suking? Bagaimana kau bisa menyebabkan keributan sebesar ini?" Yan Yan juga merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Ia pernah melihat raksasa besar itu, dan saking takutnya, ia merasa terguncang hebat. Mendengar kata-katanya, Suking menatap tanpa ekspresi ke arah Kapten, khususnya hidungnya. Kapten mengerjap beberapa kali. Tanpa malu sedikit pun, ia melemparkan buah yang setengah dimakan kepada Suking. "Aku simpan itu untukmu, adik kecil. Butuh usaha untuk tidak menghabiskan semuanya. Ai, memang begitulah aku. Setiap kali aku menemukan hal-hal baik, aku selalu teringat adik kecilku." Suking menangkap buah itu, lalu ekspresinya berubah. Ia mengamatinya. Di dalam buah yang setengah dimakan itu terdapat semacam aura unik. Aura itu tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada tubuh jasmani. Namun, setelah menghirup aromanya, Suking merasa pikirannya tergerak. Hanya itu yang ia butuhkan untuk menyadari bahwa buah ini memiliki efek yang menyehatkan bagi jiwa. "Aku tidak tahu banyak tentang benda itu," kata Kapten, alisnya naik turun saat mengingat petualangannya. "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku hanya melihat orang-orang tolol itu memujanya, jadi aku mencurinya dan menggigitnya. Itu benar-benar sangat membantu jiwa." Suking tidak mempermasalahkan Kapten yang sudah menggigit buah itu beberapa kali. Karena tumbuh besar di daerah kumuh, ia bahkan pernah mencuri makanan anjing yang setengah dimakan. Mengingat hal itu, makan setelah Kapten bukanlah masalah besar. Ia memasukkan buah itu ke dalam mulut dan menelannya. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan menyegarkan mengalir melalui dirinya, menetap di lautan kesadarannya dan membuatnya bergetar. Kemudian, ia sedikit mengembang dan mengeras. Itu adalah tanda-tanda jiwanya semakin kuat. Suking menjilat bibirnya, lalu menatap Kapten dan bersiap untuk bertanya tentang raksasa di tanah terlarang itu. "Kapten, tidak, aku tidak punya lagi," sela Kapten. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia menyadari mungkin seharusnya ia tidak marah. Berkedip beberapa kali, ia berdeham dan berkata, "Ah King kecil, kita harus pergi ke Istana Pedang Bijaksana selanjutnya. Dengarkan aku, tempat itu luar biasa." Suking menatap Kapten dengan curiga. Sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Dengan mata menyipit, ia berkata pelan, "Kakak tertua, jika aku tidak memberimu 30% darah Dao itu, terobosanku akan jauh lebih aman. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah kakak tertuaku." Sang Kapten mendesah, lalu melemparkan buah lainnya ke Suking. Suking menangkapnya. "Hidup terkadang begitu sulit, kakak tertua, dunia ini selalu berubah. Jadi suatu hari nanti mungkin akan tiba saatnya kau tak lagi memiliki adik kecil sepertiku. Jika aku tak bisa menjelajahi dunia bersamamu, aku harap saat kau mencapai puncak segalanya, dan berdiri di kubah surga, kau bisa meluangkan waktu sejenak untuk melihat ke bawah demi aku."
Aduh, King kecil memang cepat belajar. Sambil mendesah lagi, Kapten mengeluarkan ranting dari tasnya dan melemparkannya ke Suking. Cabangnya memiliki 9 buah. Suking hampir terkesiap melihat ranting itu. Sebelumnya ia mengira Kapten mungkin mengambil 6 atau 7 buah. Sungguh mengejutkan ketika ia menyerahkan seluruh ranting itu. Kakak tertua, kamu tidak mengambil seluruh pohon buahnya, kan? Sang Kapten berdeham dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Yan berkedip beberapa kali dan berkata, hidup ini sangat sulit. Baiklah, baiklah, baiklah. Dengan wajah tak berdaya, Kapten mengeluarkan 3 buah dan memberikannya kepada Yan. Yan tersenyum gembira, bergegas menghampiri Suking dan menyerahkan buah-buahan itu. Ini, kakak Suking. Melihat itu, mata Kapten terbelalak lebar, dan ia merasa lebih tertekan dari sebelumnya. Suking bahkan belum meminta buah-buahan itu kepada Yan. Suking tidak peduli berapa banyak buah yang dimiliki Kapten. Setelah memakan semua buah yang dimilikinya, ia merasakan beberapa perubahan dramatis di lautan kesadarannya. Jiwanya juga terasa jauh lebih kuat. Ia tiba-tiba merasa kenyang. Itu berarti jiwanya telah mencapai batasnya. Sambil melanjutkan perjalanan, ia duduk bersila dan mulai menstabilkan dirinya setelah terobosan itu. Tak lama kemudian, setengah bulan telah berlalu. Saat itulah mereka mendengar aliran air di bawah Darmasip. Menengok ke tepian, mereka melihat batang utama sungai abadi-abadi yang perkasa. Tempat sungai itu berpotongan dengan pegunungan keselamatan arbiter tertinggi. Airnya mengamuk sekeras laut saat mengalir deras melalui ngarai besar yang membelah pegunungan keselamatan arbiter tertinggi menjadi 2. Ada banyak air terjun di tempat itu, membuatnya seindah lukisan. Itu pertama kalinya Yan melihat sesuatu yang seindah itu, dan dia benar-benar terpesona. Suking pernah melihat tempat ini saat patroli sungai mereka sebelumnya, jadi setelah meliriknya, ia mengeluarkan kain kafan itu, yang berdenyut energi abadi. Kain itu benar-benar pecahan harta karun terlarang, jadi orang hanya bisa membayangkan seperti apa harta karun itu sebenarnya. Kain abu-abu itu berlumuran darah hitam, sehingga mustahil membayangkan seperti apa bentuknya secara keseluruhan, tetapi energi abadi yang kuat itu sungguh tak bisa diabaikan Suking. Mata Suking berbinar-binar. Pecahan harta karun terlarang memiliki berbagai macam kegunaan. Namun, mungkin karena kondisinya yang sudah lapuk, mustahil untuk menentukan kegunaannya melalui kehendak ilahi. Kita harus bereksperimen. Sudah cukup jelas apa yang harus dilakukan dengan potongan kayu hitam, atau cermin kecil itu. Namun, potongan kain ini lebih rumit. Setelah mempelajarinya, Suking mengaktifkan pertahanan mahkota tertinggi tanpa batasnya, lalu menyentuh kain itu lagi. Meskipun pertahanannya sudah terpasang, jarum-jarum yang tak terhitung jumlahnya masih menusuk kulitnya. Bisa menembus pertahanan. Terguncang, ia teringat kembali pada perempuan muda berjubah merah dan sabit hantu jahatnya. Setelah berpikir sejenak, Suking mengeluarkan belati embrio yang diberikan Kapten kepadanya, yang memancarkan cahaya hitam dan ditutupi dengan dekorasi mengerikan. Sebelumnya, Suking berpikir untuk menunggu sampai ia kembali ke sekte, lalu mencari benda yang tepat untuk dijadikan gagang pedang. Namun, potongan kain ini memberinya ide baru. Ia memikirkannya lebih lanjut, lalu memutuskan untuk bereksperimen. Dengan melilitkan kain di ujung bilah pisau, ia menciptakan gagang sederhana. Setelah berhasil, ia menggenggam belati dengan benar. Ia langsung merasakan sakit, tetapi ia memiliki kemampuan pemulihan yang baik dan toleransi rasa sakit yang tinggi. Karena itu, ekspresi wajahnya tidak berubah. Dengan tangan kanannya, dia memegang gagang pedang sekuat tenaga. Lalu ia dengan lembut menempelkan ujung bilah pedang itu ke tangan kirinya. Begitu menyentuh kulitnya, ia merasakan sensasi menusuk. Rupanya, efek selubung itu merembes ke bilah pedang itu sendiri. Seperti yang diharapkan, katanya, Yan, aktifkan pertahananmu. Ia telah mengamatinya sepanjang waktu, jadi ketika mendengar kata-katanya, ia tak ragu sedikit pun untuk menurut. Ia mengeluarkan slip giok pemberian neneknya dan mengaktifkannya, menyebabkan perisai pertahanan muncul di sekelilingnya. Suking segera menusukkan belati itu ke depan. Belati itu menembus perisai pertahanan Yan, lalu berhenti di tenggorokannya. Yan sama sekali tidak gentar. Jelas dia sepenuhnya percaya pada Suking. Suking menarik kembali belatinya, tampak sangat senang. Sang kapten juga ikut memperhatikan,
dan dia berseru, "Itu bukan kain biasa." Su King mengangguk. Ia melakukan beberapa eksperimen lagi untuk memastikan bahwa kedua benda berbeda itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa ketika digabungkan. Ia merasa rahasia bayangannya akan terungkap pada akhirnya, dan ketika itu terjadi, ia harus siap. Ia mengirimkan semacam kehendak ilahi, dan bayangan itu, tanpa menampakkan diri secara fisik, mengirimkan aliran dirinya sendiri untuk membentuk mata pada belati itu. Mata itu awalnya tampak normal, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ia tampak hidup. Jika diperhatikan, ia akan balas menatapmu. Saya perlu memikirkan frasa kode yang dapat saya gunakan untuk menunjukkan bahwa saya akan menggunakan sihir rahasia Shadow Fusion. Satu-satunya masalah adalah Su King tidak ahli dalam membuat rima dan mnemonik. Karena itu, ia meminta bantuan Patriark Prajurit Vajra Emas. Tak butuh waktu lama bagi Patriark yang gemar membaca ini untuk menemukan jawabannya. Bayangan melarang, hantu memerintah, yang abadi menolak, dunia adalah milikku. Su King mengulang-ulang kalimat itu dalam hati. Kalimat itu terdengar agak aneh, tetapi saat ini ia tidak bisa memikirkan kalimat yang lebih baik, jadi ia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk saat ini. Hal itu membuat sang patriark merasa sedikit kecewa. Keempat baris itu sebenarnya adalah skema kecil yang disamarkan. Oh, bayangan kecil, kau mau melawanku? HMMMPH. Bukan tanpa alasan aku membaca novel selama bertahun-tahun. Tunggu saja dan lihat apa yang akan kulakukan untukmu. Sementara itu, kapal Dharma meninggalkan sungai abadi-abadi dan terus bergerak ke utara. Perlahan-lahan, warna tanah di sekitarnya berubah dari hitam menjadi putih. Seiring suhu turun dan hari-hari berlalu, lingkungan mereka dipenuhi salju dan angin. Kepingan salju bertebaran di mana-mana, menumpuk di atas pertahanan kapal Dharma, hampir seperti selimut putih. Melihat sekeliling mereka dengan jelas menjadi sulit. Salju turun semakin lebat, hingga jelas terlihat seperti badai. Angin menderu, dan segalanya terasa dingin dan beku. Su King tidak asing dengan salju. Di masa mudanya, musim dingin merupakan tantangan yang mematikan. Namun, ia belum pernah melihat badai salju sebesar ini. Akhirnya kita sampai di tundra utara, kata kapten, suaranya meninggi di atas angin. Dengan kecepatan ini, seharusnya hanya butuh sekitar 2 bulan lagi sampai kita mencapai perbatasan prefektur penerima kaisar. Di sanalah pilar Netherflight awal tertinggi berada. Dan di sanalah kita akan menemukan markas utama Istana Pedang. Mendengar kata-kata kapten, Su King memandang ke arah cakrawala yang jauh dan kabur. Ah King kecil, pilar Netherflight awal tertinggi sebenarnya adalah senjata kaisar hantu Thor Selatan. Banyak orang di prefektur penerima kaisar tahu itu, tetapi berdasarkan laporan intelijen yang kulihat di koalisi, sebenarnya bertahun-tahun yang lalu, kaisar hantu sebenarnya melemparkan senjata itu ke sana atas kemauannya sendiri sebelum ia meninggal. Menurut legenda, kaisar hantu meletakkan senjata itu di sana untuk menekan sesuatu yang sangat misterius. Dalam beberapa tahun terakhir, pilar Netherflight awal tertinggi telah bergejolak, dan beberapa orang berteori bahwa hal itu disebabkan oleh apapun yang ditekan oleh pilar tersebut. Yang lain berspekulasi bahwa itu sebenarnya karena kaisar hantu akan segera bangkit. Mengingat pengadilan pedang suci menyerang gunung penekan Dao Tiga Roh, kurasa kita akan segera mengetahui kebenarannya. Su King memikirkannya sejenak. Kakak tertua, apakah istana pedang prefektur penerima kaisar memilih tempat itu sebagai markas mereka karena situasi penindasan itu? Itulah pertanyaan besarnya. Lagi pula, kaisar hantu terlalu kuat. Istana pedang bijaksana bahkan tak tertandingi. Tentu saja, itu tidak terlalu penting bagi kami pribadi. Perhatian utama kami adalah bagaimana menjadi seorang pendekar pedang. Wajah kapten penuh harap. Acara rekrutmen pendekar pedang akan segera tiba, dan aku sudah bertanya-tanya untuk mendapatkan detailnya. Intinya, siapapun bisa berpartisipasi selama mereka manusia dan berusia di bawah 26 tahun. Tidak ada persyaratan atau batasan dalam hal basis kultivasi. Begitu kita mencapai perbatasan pilar Netherflight awal tertinggi, kita tidak perlu lagi menyamar. Pengadilan pedang melarang non-manusia memasuki kota. Selain itu, manusia dilarang saling membunuh di area sekitar pilar, meskipun pertempuran diperbolehkan. Saya menemukan berkas di koalisi yang menjelaskan proses tes rekrutmen, jadi pada dasarnya saya tahu bagaimana prosesnya. Tahun ini, para rekrutan akan diuji dalam 2 tahap.
Tahap pertama hanya untuk mendapatkan tempat sebagai calon rekrutan SWAT Siege. Biasanya, hanya 10% peserta yang mendapatkan tempat, jadi persaingannya sangat ketat. Tahap kedua adalah tes rekrutmen yang sebenarnya. Biasanya, maksimal 10 orang yang lulus tes tersebut, dan terkadang hanya 3 hingga 5 orang. Hasil akhirnya adalah setiap SWAT Siege menjadi individu yang luar biasa. Sedikit itu, tanya Suking terkejut. Kembali di Gunung Pendekan Dao Tiga Roh, ia telah melihat banyak sekali ilmu pedang, dan ternyata semuanya telah melalui proses pengujian itu. Kapten bisa menebak apa yang dipikirkan Suking. Kebanyakan pendekar pedang di suatu prefektur sebenarnya berasal dari prefektur lain. Hanya segelintir yang merupakan penduduk lokal. Itu salah satu aturan yang mereka miliki. Jika kita berhasil dalam ujian dan menjadi ahli pedang, kita mungkin akan ditugaskan ke prefektur lain. Tapi itu sebenarnya akan terjadi jauh di kemudian hari. Ahli pedang baru selalu dikirim ke istana ahli pedang di wilayah penyegel laut untuk mempelajari sihir rahasia dan warisan ahli pedang. Nanti kita akan diberi tugas resmi berdasarkan situasi terkini. Setelah menjadi SWAT Siege, kau berhak bepergian dengan feri manusia. 7 wilayah yang dihuni manusia begitu luas sehingga orang biasa takkan pernah bisa menjelajahi semuanya, kecuali mereka seorang kultivator maha kuasa. Kalau tidak, satu-satunya cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain adalah dengan naik feri itu. Murid dari sekte jarang mendapatkan kesempatan itu. Saat Suking mendengarkan dengan penuh perhatian, dia menyadari bahwa menjadi seorang pendekar pedang akan sangat membantunya dalam menjelajahi dunia luar. Yan Yan juga mendengarkan dengan saksama. Ia juga ingin menjadi ahli pedang sekarang, karena itu berarti ia bisa bersama kakaknya, Suking. Sebulan berlalu, kapal Dharma itu melesat ke udara ke arah utara, semakin dekat ke pilar Nether Flight awal tertinggi. Selama sebulan berlalu, Suking akhirnya memperoleh pemahaman yang jelas tentang kekuatan patriark prajurit Vajra Emas dan bayangan yang diperoleh dari terobosan mereka masing-masing. Mengingat kemampuan sang patriark, ia kurang lebih setara dengan seorang kultivator inti emas dengan satu istana surgawi. Karena terobosannya belum sempurna, Suking merasa bahwa setelah ia menjadi automaton jiwa penuh, ia akan menjadi lebih kuat dan memiliki lebih banyak kemampuan. Namun, sang patriark memiliki kendali yang lebih besar terhadap petir. Tidak seperti sebelumnya, ia dapat memanfaatkan petir untuk meningkatkan kecepatannya hingga batas yang jauh melampaui apapun sebelumnya. Dia juga punya kartu truf lain, yaitu petir kesengsaraan merah. Petir itu mengandung kehendak kehancuran yang sangat menakutkan. Ketika dilepaskan, kekuatannya bisa melampaui kekuatan istana surgawi, dan berpotensi membunuh musuh hanya dengan satu serangan. Dengan bantuan sang patriark, Suking memahami betul kemampuan bayangan itu. Bayangan itu kini memiliki sihir rahasia untuk menyatu dengan Suking dan meningkatkan kekuatan kultivasi tubuhnya. Bayangan itu juga memiliki semua kemampuan lamanya. Namun, kini bayangan itu dapat melahap bayangan orang lain jauh lebih cepat. Selain itu, mata bayangannya kini memiliki kemampuan baru. Itu adalah kemampuan pemusnahan. Sebenarnya, bayangan itu memang selalu memiliki kemampuan itu, hanya saja terlalu lemah, sehingga Suking tidak pernah terlalu memperhatikannya. Namun, setelah terobosannya baru-baru ini, sihir pemusnahan menjadi sangat kuat. Ketika bayangan itu menggunakan beberapa mata secara bersamaan, kekuatan pemusnahan yang dilepaskannya sudah cukup untuk membuat Suking menganggapnya serius. Jika dipikir-pikir, kemampuan bertarung Suking saat ini sungguh berbeda dari kemampuan bertarungnya sebelumnya, bagaikan langit dan bumi. Ia juga memiliki lebih banyak alat yang bisa ia gunakan saat bertarung. Dengan berbagai strategi yang tersedia, ia akan jauh lebih mudah menghadapi situasi rumit dan musuh yang licik. Tanpa racun dan sihir rahasia fusi bayangan, aku pasti bisa membunuh siapapun di bawah level 5 istana. Dengan sihir rahasia fusi bayangan, aku bisa menghancurkan siapapun di bawah level 6 istana. Tambahkan racun, dan aku seharusnya bisa melawan musuh 6 istana. Meskipun perbedaan antar istana di Gold Core sangat besar, dan aku mungkin akan terluka parah, aku seharusnya bisa membunuh lawan seperti itu. Jika aku menggunakan semua rahasiaku bersama-sama. Ia berharap ia tidak perlu mencoba hal itu, sebab jika ia melakukannya, itu berarti ia sedang melawan musuh yang kekuatannya tak tertandingi. Akhirnya, hujan salju lebat berhenti, dan angin pun mereda.
Segalanya menjadi cerah kembali, dan mereka bisa melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di kubah langit. Di sekeliling mereka terbentang hamparan es yang tak berujung dan pegunungan bersalju yang menjulang tinggi. Ada bintik-bintik hitam kecil di pegunungan, yang merupakan bongkahan batu yang tersebar dan mencuat. Anginnya begitu dingin sehingga ketika Suking menjulurkan tangannya, rasanya seperti dagingnya akan membeku dalam hitungan detik. Tidak ada kerajaan manusia di sini. Iklimnya begitu buruk sehingga mereka benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Hanya para kultivator yang bisa menahan dinginnya. Rasanya luar biasa, seru kapten dari depan kapal Dharma. Suking melihat ke arahnya. Sang kapten berdiri di haluan, di luar perisai pertahanan. Ia menghadapi angin, merentangkan tangan, wajahnya memancarkan kepuasan. Rupanya, ia sama sekali tidak mempermasalahkan dingin yang menusuk tulang itu. Lagi pula, teknik magisnya menciptakan rasa dingin yang intens, dan dalam lingkungan seperti ini, efeknya akan semakin terasa. Aku sudah lama ingin datang ke sini, King kecil. Tempat ini jauh lebih nyaman daripada sekte. Sang kapten tertawa terbahak-bahak, namun kemudian, ekspresi puasnya berubah, dan matanya menyipit saat ia berbalik memandang ke kejauhan. Suking menyadari hal yang sama, dan juga menoleh untuk melihat. Yan tidak menyadari apa yang mereka lakukan, tetapi melihat reaksi mereka, ia pun berbalik. Matanya tidak cukup tajam untuk melihat apa yang ada di cakrawala. Namun, Suking dan kapten dapat melihat bahwa, di kejauhan, sekelompok puluhan kapal terbang melesat ke arah mereka. Kapal-kapal itu tampak seperti daun willow yang memanjang, dengan haluan dan buritan melengkung ke atas. Yang lebih unik lagi, kapal-kapal itu terbuat dari kristal atau batu roh. Ketika terkena sinar matahari, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kapal-kapal itu datang dalam berbagai ukuran, tetapi saat mereka mendekat, menjadi jelas bahwa ada satu kapal utama yang dijaga oleh semua kapal lainnya. Kapal utama itu berwarna biru tua, berbeda dari kapal-kapal lainnya. Ada panji-panji panjang yang terpasang padanya dan berkibar tertiup angin. Pada panji-panji tersebut terdapat tulisan, Arbiter Agung. Suking dan kapten pernah melihat kapal seperti ini sebelumnya di Sungai Abadi-Abadi. Mereka adalah anggota perkumpulan abadi penengah tertinggi. Berdiri di atas berbagai kapal, para murid berjubah putih. Ada pria dan wanita, dan mereka semua tampak begitu agung dan tak tertandingi. Terlebih lagi, kabut yang berputar-putar di sekitar kapal membuat mereka tampak seperti makhluk abadi. Berdiri di atas kapal biru itu seorang pemuda berpakaian berbeda dari rekan-rekan seperjuangannya. Jubahnya biru, dan cara jubah itu menjuntai di tubuhnya yang ramping membuatnya tampak seperti pohon pinus yang berdiri sendiri. Kulitnya seputih giok, alisnya setajam pedang, dan penampilannya tampak agung. Tangannya tergenggam di belakang punggung saat ia berdiri di haluan, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah ia begitu mulia sehingga ia berada di puncak tertinggi umat manusia. Hanya sedikit hal di dunia ini yang dapat mengejutkannya. Saat konvoi mendekati kapal Dharma Suking, lajunya tidak melambat sedikit pun. Mereka mewakili perkumpulan Arbiter Agung Abadi, dan jika kita lupakan pengadilan pedang bijak, perkumpulan Arbiter Agung Abadi dianggap sebagai sekte manusia teratas di prefektur penerima kaisar. Ketika perkumpulan Arbiter Agung Abadi bepergian, wajar saja jika orang-orang dari semua sekte lain akan memberi jalan bagi mereka. Kapal-kapal tersebut menciptakan gelombang udara saat melintas, yang menghantam kapal Dharma milik Suking dan menyebabkannya bergoyang mundur. Suking dan kapten melihat dengan mata menyipit. Tak satu pun murid di pesawat terbang itu menoleh untuk melihat mereka. Ketidakpedulian mereka yang dingin terasa nyata saat mereka melesat pergi. Jelaslah, mereka juga sedang menuju ke pilar Netherflight awal tertinggi. Wah, mengesankan sekali, kata kapten, alisnya naik turun sambil memperhatikan kapal-kapal menghilang di cakrawala. Begitu kita kembali ke sekte, aku harus memeriksa laporan intelijen untuk melihat informasi bagus apa yang dimiliki perkumpulan abadi penengah tertinggi. Orang itu jelas sangat kuat, kata Suking, merujuk pada pemuda berbaju biru. Dari fluktuasi energi pemuda itu, Suking tahu bahwa ia memiliki lampu kehidupan. Ia satu-satunya orang yang pernah ia temui yang memiliki lampu kehidupan, selain Master Seng Yun. Itulah putra Dao dari perkumpulan abadi penengah tertinggi, Zhang Xiyun. Selama bertahun-tahun, ia berhasil mengalahkan Master Seng Yun di prefektur penerima kaisar.
Pada dasarnya, ia dianggap sebagai murid pilihan teratas di generasi murid saat ini. Dia bahkan melampaui Master Seng Yun dalam tahap pendirian fondasi, dan ketika mencapai inti emas, dia meninggalkan Master Seng Yun jauh di belakang. Kudengar dia punya lampu kehidupan dan teknik kelas kekaisaran. Terlebih lagi, dia punya 9 pedang tunggal keagungan tertinggi, yang menjadikannya benih kelas kekaisaran. Menurut laporan intelijen koalisi, Zhang Xiyun hanya memiliki 4 istana surgawi, tetapi kecakapan tempurnya setara dengan 6 istana. Bahkan, mungkin lebih tinggi lagi. Ah King kecil, jangan bilang kau sedang mengincar lampu kehidupannya. Haruskah kita cari kesempatan untuk bertemu dengannya? Su King menggelengkan kepalanya. Kapten mengerjap beberapa kali, lalu terkekeh sinis. Dia tidak seperti Master Seng Yun. Kalau dia mati, perkumpulan abadi penengah tertinggi pasti akan murka, dan aku ragu bahkan orang tua itu bisa menyelesaikan masalah kita. Kata-kata kapten mengandung sebuah pengingat. Siapapun yang tidak mengenal kapten akan mengira ia sedang memperingatkan Su King bahwa jika ia mengambil lampu kehidupan itu secara impulsif, itu akan menyebabkan masalah besar. Namun, Su King langsung menangkap makna tersembunyi dalam kata-kata kapten. Yang sebenarnya ia katakan adalah bahwa mengambil lampu kehidupan tidak masalah selama Su King tidak meninggalkan bukti apapun yang menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab. Lagi pula, kapten ingin ikut. Meski begitu, Su King tidak punya rencana untuk mengincar lampu kehidupan. Bukan karena latar belakang Zhang Xiyun yang luar biasa, melainkan, ia belum pernah berinteraksi dengan Zhang Xiyun, dan tidak punya alasan untuk menginginkannya mati. Su King menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak akan mengganggunya. Kapten mengangkat alisnya dan tersenyum penuh teka-teki. Kau juga menipuku. Ayolah, Ah King kecil. Kau sudah punya kekuatan tempur yang melampaui level 5 istana, kan? Su King tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya terus melihat ke utara, ke arah pilar Netherflight awal tertinggi dan perbatasan prefektur penerima kaisar. Kakak tertua, apakah kamu tahu di mana Gunung Daibreak? Tanyanya. Tampak terkejut, sang kapten berkata, Gunung Daibreak. Coba kupikir. Sesaat kemudian ia melanjutkan, kurasa aku pernah melihat tempat itu di peta Siling County yang pernah kulihat. Itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Konon, pada zaman dahulu, ada istana matahari di sana. Su King mengangguk tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Waktu berlalu, perjalanan berjalan mulus. Sesekali mereka bertemu dengan kapal terbang aneh lainnya. Mereka semua mengibarkan bendera yang berbeda, tetapi semuanya menuju ke arah yang sama. Sebagian besar kapal membawa para kultivator muda dengan basis kultivasi yang luar biasa. Pengumuman rekrutmen dari Pengadilan Pedang Bijak merupakan hal penting di antara organisasi manusia di prefektur penerima kaisar. Anggota terpilih dari sekte besar maupun kecil semuanya akan bergabung dalam acara tersebut. Lagi pula, menjadi seorang ahli pedang akan meningkatkan status seseorang baik di dalam maupun di luar sekte, dan akan membawa masa depan yang lebih baik serta lebih banyak peluang. Setelah sebulan berlalu, Su King akhirnya melihat sebuah pilar menakjubkan di kejauhan. Pilar itu setebal 3.000 meter, berwarna hitam pekat, dan memiliki banyak simbol dan totem magis yang terukir di permukaannya. Inilah pilar Netherflight awal tertinggi, dan pilar itu memberikan perasaan yang tak terlukiskan. Pengamatan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa semua simbol magis tersebut mengandung resonansi Dao yang terjadi secara alami. Hal yang sama juga terjadi pada totem. Totem-totem tersebut menggambarkan makhluk-makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memancarkan tekanan yang mengerikan. Siapapun yang melihat pilar raksasa itu akan terdorong untuk bersujud dan memberi hormat. Ia menembus awan dan menjulang begitu tinggi hingga mustahil untuk melihat dengan tepat di mana ia berakhir. Namun, melalui awan, hampir mustahil untuk melihat gambaran samar sebuah istana. Itu adalah istana yang menekan Supreme Beginning Netherflight Pillar, dan menekan segala sesuatu di dunia. Namun, bahkan kekuatan penekan itu tidak dapat menghentikan semangat pertempuran yang menggetarkan yang terpancar dari Supreme Beginning Netherflight Pillar. Itu jelas merupakan senjata ampuh yang telah mengakhiri kehidupan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan sebagai hasilnya, dipenuhi dengan energi dendam yang mengerikan. Namun, semangat pertempuran memastikan bahwa energi dendam tidak merembes keluar. Satu-satunya hal yang bisa lolos adalah lolongan kesedihan yang menggema di benak mereka yang melihat pilar itu.
Suking merasa terguncang. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah gunung kaisar hantu di lautan kesadarannya bergejolak. Seolah-olah pilar Netherflight awal tertinggi memanggilnya. Dan di saat yang sama, pilar itu juga tampak sedikit bergetar. Suking menarik napas tajam. Meski begitu, itu bukan hal yang sepenuhnya tak terduga. Kembali di gunung penekan Dao Tiga Roh, bayangan kaisar hantu di dalam dirinya bereaksi serupa. Bedanya, reaksinya kali ini lebih kuat. Ketika generasi-generasi selanjutnya mempelajari kaisar hantu, kata Kapten, mereka berspekulasi bahwa pilar itu adalah senjata terpentingnya, dan ia selalu membawanya ke medan perang. Asal-usul kaisar hantu selalu menjadi misteri. Tidak ada yang tahu spesies apa dia. Kita hanya tahu bahwa dia lahir di waktu yang tidak menguntungkan, dan baru mencapai daunnya setelah wajah dewa yang hancur itu tiba. Kita juga tidak tahu siapa musuh utamanya. Yang kita tahu hanyalah bahwa, ketika ia hampir mati, ia melemparkan senjatanya ke tundra, lalu duduk di tepi laut, memejamkan mata, dan meninggal dalam meditasi. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika ia meninggal, ia menghadap ke laut di selatan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Saat Kapten berbicara, suaranya semakin pelan hingga hampir terdengar seperti bisikan. Suking bisa merasakan gunung kaisar hantu di dalam lautan kesadarannya. Meskipun wajahnya agak kabur, tetap saja mirip dengan wajahnya sendiri. Sambil tetap diam, Suking memandang tanah di sekitar pilar Netherflight awal tertinggi. Tanahnya putih cemerlang, ditutupi tenda-tenda berkubah yang tak terhitung jumlahnya. Pasti ada ratusan ribu tenda, menciptakan kota yang sangat unik di sekitar pilar itu. Tidak ada manusia fana dimanapun. Orang-orang ini adalah para kultivator dari jauh. Kebanyakan adalah kultivator liar, dan semuanya manusia. Tidak ada satupun non-manusia yang terlihat. Hanya ada satu syarat untuk bisa hidup atau berlatih kultivasi di sekitar pilar Netherflight awal tertinggi. Syaratnya adalah, kau harus menjadi manusia. Hal yang unik mengenai pilar Netherflight awal tertinggi adalah setelah mencari pencerahan dari roh pertempurannya dalam jangka waktu tertentu, pilar itu akan menyebabkan munculnya tanda-tanda penyegelan dalam pikiran seseorang yang akan sangat bermanfaat dalam kultivasi. Terlebih lagi, pilar Netherflight Supreme Beginning memiliki warisan. Manusia yang memanjat pilar tersebut, dan jika mereka memiliki kesempatan yang tepat, dapat memperoleh pencerahan dari warisan ini. Itulah sebabnya banyak kultivator manusia nakal berkumpul di sini. Akibatnya, tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Tentu saja, ada juga sekte-sekte yang mengibarkan bendera mereka di sana, dan mendirikan garnisun tenda. Sekte-sekte dari prefektur penerima kaisar adalah yang paling umum. Koalisi 8 sekte pun tak terkecuali. Dari kejauhan, kota Netherflight tampak seperti hutan yang dipenuhi kerumunan yang riuh. Berkumpul di kaki pilar Netherflight awal tertinggi, sekelompok ribuan orang, semuanya mendongak dan mengobrol satu sama lain. Menyadari hal itu, Suking mengamati lebih dekat dan menyadari ada orang-orang di permukaan pilar. Ada lebih dari 100 orang, dan mereka semua telah mencapai ketinggian yang berbeda-beda. Beberapa sedang memanjat, yang lain bermeditasi pada bagian-bagian simbol magis atau totem yang mencuat dari permukaan pilar. Banyak yang mendongak ke sosok yang berada lebih tinggi di pilar daripada siapapun. Sosok itu adalah seorang pemuda berjubah Tao dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Ia bukan anak Tao dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Ia adalah orang terpilih lain yang peringkatnya lebih rendah dari anak Tao. Suking mengenalinya dari konvoi perkumpulan abadi arbiter tertinggi yang mereka lihat sebulan sebelumnya. Saat ini ia berada di ketinggian sekitar 1.500 meter, yang tampaknya merupakan batasnya. Bahkan, setelah berjuang beberapa kali, ia kehilangan pegangan dan jatuh. Saat ia turun, seberkas cahaya biru muncul dari pilar Netherflight Supreme Beginning dan melesat ke arahnya. Sang terpilih yang gembira mengulurkan tangannya, dan cahaya biru itu berubah menjadi energi biru berkabut yang ia genggam. Suking tidak tahu apa itu, tetapi dia bisa mendengar orang banyak bersorak di bawah. Jadi, dia dianugerahi energi Spring Start sekunder. Itu bisa memberikan dorongan besar pada kekuatan hidup. Semakin tinggi pencapaianmu, semakin besar peluangmu untuk mendapatkan hadiah bagus. Itu mungkin bukan warisan teknik, tetapi energi Spring Start sekunder masih cukup bagus. Mendengar diskusi itu,
Suking menatap penuh rasa ingin tahu pada energi biru berkabut di tangan murid Supreme Arbiter Immortal Society. Begitulah cara kerja pilar Netherflight awal tertinggi, kata Kapten, matanya berbinar penuh harap. Semakin tinggi kau mendaki, semakin besar peluangmu mendapatkan sesuatu yang baik. Berdasarkan laporan intelijen yang kubaca, keberuntungan yang dianugerahkan oleh pilar Netherflight Supreme Beginning datang dalam bentuk warisan, tetapi juga memberikan jenis energi khusus. Misalnya, energi Spring Start sekunder berkaitan dengan kekuatan hidup, energi Relating Tenstem berkaitan dengan alkimia, energi logam septenari baik untuk penempaan peralatan. Lalu ada pilar Netherflight Supreme Beginning itu sendiri. Dengan mencari pencerahan dari semangat tempurnya, kau bisa mendapatkan tanda segel yang sangat istimewa dan bermanfaat di lautan kesadaranmu yang memberimu kekuatan membunuh yang luar biasa. Pilihan itu tidak terlalu sulit. Maksudku, hanya dengan melihat pilar itu, aku bisa merasakan pencerahan. Melakukannya akan memberimu poin saat ujian rekrutmen ilmu pedang. Suking mengangguk, telah memutuskan akan mencari pencerahan. Melihat Suking begitu serius, Kapten merasa sangat senang. Sebenarnya, mendapatkan pencerahan tanda segel itu sangat sulit. Namun, untuk menegaskan superioritasnya sebagai kakak tertua, ia membuatnya terdengar sangat sederhana. Oleh karena itu, jika Suking membutuhkan waktu yang lama, itu akan membuatnya, Chen Erniu, tampak jauh lebih tangguh. Dengan cara inilah Suking, sang kapten, dan Yan Yan semakin dekat ke kota Netherflight. Akhirnya, Suking menyimpan darmasipnya. Setelah masuk ke dalam tenda, mereka bergerak menuju garnisun koalisi 8 sekte. Kota itu sekarang ramai, dan biaya sewa akomodasi mahal, jadi untuk menghemat uang, wajar saja jika mereka pergi ke wilayah sekte mereka sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba. Garnisun koalisi 8 sekte didirikan tak jauh dari pilar itu sendiri, dengan lebih dari 100 tenda. Begitu masuk, Suking, sang kapten, dan Yan Yan melepas penyamaran mereka. Ketika wajah asli mereka terungkap, para pengikut koalisi lainnya langsung menyadari keberadaan mereka. Kapten dan Yan Yan tidak terlalu menarik perhatian, tetapi Suking menarik perhatian. Mengingat ia memiliki remunerasi anak dao, dan sangat terkenal di koalisi, hal itu membuat banyak murid koalisi langsung bertepuk tangan dan membungkuk ke arahnya. Ada sekitar 100 lebih murid yang hadir, kebanyakan dari mereka berada di tahap pendirian yayasan, dengan hanya sedikit di tahap inti emas. Hanya sedikit dari mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi ahli pedang, karena mereka tidak memenuhi persyaratan usia. Sebaliknya, mereka telah dikirim ke sini oleh sekte untuk tujuan pelatihan. Tidak banyak anggota Seven Blood Eyes yang hadir. Si bisu ada di sana, dan ketika melihat Suking dan Kapten, ia membungkuk hormat. Kemudian ia bergegas ke sisi Suking dan mulai melihat sekeliling dengan waspada. Setelah menetap, Suking mengetahui dari murid-murid Seven Blood Eyes bahwa kelompok ini pernah dipimpin oleh Sir Blood Smelter dan Nenek Yan Yan. Para pemimpin sekte dari House of Grue Hunters dan Heaven Mirror Tracer Sect juga hadir. Tuan ketujuh belum datang, namun, setibanya di sana, sang patriark dan para kultivator top lainnya tampaknya langsung pergi ke Istana Pedang Bijak untuk membahas suatu hal yang tidak diketahui. Karena itu, Suking memutuskan untuk tidak langsung memberikan salam resmi. Yan Yan merasa sedikit bersalah karena diam-diam meninggalkan Seven Blood Eyes tanpa memberitahu siapapun. Ketika mendengar neneknya hadir, ia hendak mengatakan sesuatu kepada Suking ketika slip giok transmisinya bergetar. Melihatnya, ia mendesah, "Kakak Suking, nenekku tahu aku di sini. Aku harus menemuinya dan menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkanku lepas dari pandangannya lagi." Sementara itu, Kapten menghela napas lega karena Ark Immortal Plumdark tidak datang. "Aku heran kenapa Patriark ada di sini. Mungkin karena aku." Dia selalu terlihat sangat serius, tapi sebenarnya dia sangat menyukaiku. Dia mungkin ingin mendorongku untuk kembali ke sekte. Sayangnya, kau tidak selevel denganku, King kecil. Kau hanya kurang pandai bicara. Ingat, saat kita kembali, asal kau membayar utangmu, aku bisa memberimu beberapa tips tentang cara menjilat para tetua. Suking menatapnya, mengerjap. "Kau benar, kakak tertua. Malahan, aku sarankan kau pergi sekarang juga untuk memberi salam kepada kepala keluarga. Dia mungkin punya saran tentang tes rekrutmen.
Kau mungkin bisa belajar beberapa hal yang akan membantu kita berdua. Itu poin yang bagus. Mata Kapten berbinar, dan dia melangkah beberapa langkah sebelum berhenti dan menatap Suking dengan curiga. Tunggu, King kecil. Kau tidak biasanya berkata seperti itu. Ada yang aneh di sini. Suking hanya menatap Kapten dengan rasa ingin tahu. Sang Kapten menoleh dengan curiga. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, sebuah dengusan dingin dan menggelegar terdengar dari atas, membuat segalanya bergetar. Pengadilan pedang suci terlarang bagi semua non-manusia. Siapapun non-manusia yang melanggar batas akan dibantai. Saat suara itu bergema di seluruh kota, manusia yang tak terhitung jumlahnya di sana menatap ke kubah surga. Sesosok tubuh turun dari puncak berawan pilar Netherflight awal tertinggi. Ia setengah baya dan tampak sangat mengintimidasi dalam seragam pemerintahannya. Kepalanya dihiasi topi biru langit bertatahkan perak, dan tangannya terbungkus sarung tangan bersisik ungu. Di punggungnya terdapat pedang besar yang terbungkus kain hitam, hanya gagangnya yang terlihat. Mengejutkan, 3 pusaran abisal raksasa muncul bersamanya. Pusaran abisal itu tampak seperti fenomena alam, dan menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Sensasi yang ditimbulkannya membuatnya seolah-olah masing-masing pusaran berisi harta karun rahasia di dalamnya. Raungan memilukan, raungan murka, dan fluktuasi mengerikan muncul dari ketiga harta karun rahasia itu, seolah-olah entitas raksasa dan jahat terpenjara di dalamnya. Warna-warna liar berkelebat di mana-mana, dan angin bertiup kencang saat ia mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan serangan ke titik yang jauh di langit. Tindakannya menyebabkan 3 harta karun rahasia di belakangnya meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul, memenuhi ruang antara langit dan bumi dengan sesuatu seperti banjir. Setiap pedang memancarkan kekuatan yang mendebarkan, seolah mampu membelah kubah surga dan menghancurkan ruang angkasa itu sendiri. Dan semuanya melesat ke kejauhan. Pada saat yang sama, sebuah lolongan menggema di langit saat sesosok bayangan samar muncul. Sebelumnya, sosok itu bersembunyi, tetapi ia tak bisa lagi menyembunyikan fluktuasinya, dan terpaksa menampakkan diri. Binatang itu sangat jelek, tepatnya, ia adalah belatung raksasa dengan lipatan kulit yang tumpang tindih. Panjangnya 3000 meter, berlumuran cairan kental, dan berbau busuk. 2 antena mencuat dari kepalanya. Setiap antena memiliki kepala di ujungnya, 1 jantan, 1 betina. Mereka berkulit hijau, bermata merah, dan berekspresi ganas. Yang mengejutkan, belatung itu juga memiliki kepala di ekornya. Ia adalah seorang lelaki tua yang sedang menyemburkan kabut hitam. Saat kabut mengepul, belatung raksasa itu melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Namun, itu terlalu lambat. Pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat jatuh, menusuk tubuhnya yang menjijikkan. Tak satu pun pertahanannya berguna sama sekali. Dalam sekejap, pedang-pedang itu menebasnya berkeping-keping dengan mengerikan. Hanya 3 kepala yang berhasil selamat, dan mereka mulai melarikan diri dalam kabut hitam. Tentu saja, gagasan bahwa mereka akan lolos hanyalah khayalan belaka. Setelah tubuh raksasa monster itu ambruk, pria berseragam pemerintah itu melangkah maju. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengangkat tangan kanannya, menyebabkan pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana dan berubah menjadi pedang hijau raksasa. Ia mengayunkan pedangnya ke bawah, dan kepala perempuan itu pun meledak. Serangan pedangnya yang kedua menghancurkan kepala laki-laki itu. Pada serangan ketiganya, ia melemparkan pedangnya, menyebabkan seekor naga banjir hijau muncul dan melahap kepala lelaki tua itu dalam sekali gigitan. Setelah semua itu terjadi, langit dan bumi menjadi hening. Semua kultivator di bawah terguncang hebat. Dengan suara tenang, pria paruh baya itu berkata, "Baru-baru ini, Pengadilan Pedang Bijaksana beroperasi atas perintah untuk menghancurkan gunung penekan Dao Tiga Roh dan menawan roh Nethersprite Agustus. Karena itu, para iblis, setan, hantu, dan monster ini terus bergerak. Itulah tujuannya. Izinkan saya mengulangi aturan Pengadilan Pedang Bijaksana. Area ini terlarang bagi non-manusia. Hanya manusia yang boleh menginjakkan kaki di sini." Pria itu melakukan gerakan mantra dan menunjuk pilar Netherflight Supreme Beginning. Sebagai respons, pilar itu bergetar, dan semangat tempur di dalamnya meletus. Pilar itu mengandung energi pemusnahan yang mematikan, serta energi tirani yang mengerikan dan menyebar ke segala arah.
Gelombang kejut memenuhi area seluas 5.000 km, benar-benar tak terhentikan. Semangat bertarung tampak sadar saat menyapu semua kultivator yang hadir. Rupanya, semangat itu melindungi mereka. Sesekali, suara letupan terdengar di sana-sini saat ratusan orang di kota itu meledak. 7 atau 8 orang terbang ke udara, lalu menjerit kesakitan saat mereka tewas. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Setelah itu, pria parubaya itu menghilang kembali ke awan. Setelah hening sejenak, terdengar desahan dan teriakan keheranan. Su Qing menarik napas dalam-dalam, begitu pula kapten. Mereka juga telah dipindai oleh roh pertempuran itu. Meskipun keduanya manusia, dan tahu bahwa tidak akan ada masalah, perasaan yang mereka alami membuat mereka berdua gelisah. Hal itu juga menunjukkan betapa dominannya Istana Pedang Bijaksana. Jelas, pria berseragam pemerintah itu berada di level Spirit Trove, bukan Void Returning. Namun, begitu dia menampakkan diri, semua patriark di berbagai sekte benar-benar terintimidasi, bukan oleh basis kultivasinya, melainkan oleh identitasnya. Dia mewakili ortodoksi sejati umat manusia, salah satu dari 5 divisi surgawi besar, Istana Pedang Bijak. Setelah waktu yang cukup lama untuk membakar dupa, kota kembali normal. Meskipun begitu, mata semua kultivator bersinar terang, dan banyak dari mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah puncak pilar Netherflight awal tertinggi, tempat pengadilan pedang suci prefektur penerima kaisar bermarkas. Tindakan yang diambil oleh pengadilan pedang suci barusan membuat sebagian besar murid yang hadir merasa sangat bersemangat. Kapten pun termasuk di dalamnya. Bahkan, ia sudah membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang pendekar pedang. Meskipun Su Qing juga ingin menjadi ahli pedang, yang lebih mengesankan baginya adalah apa yang terjadi dengan pilar Netherflight awal tertinggi. Ketika pilar itu bergetar sebelumnya, ia jelas merasakan getaran serupa di Gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya.